Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali mereview video tutorial aplikasi Android. Ini adalah video yang keempat. Video ini menjelaskan tentang membuat form input data dan juga input absen. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini dalam tutorial video ini membuat form input absen. Jadi ini cara buatnya tidak jauh beda dengan video sebelumnya. Nah, kemudian input absen ini nanti input mahasiswa maksudnya nanti akan dihubungkan atau direlasikan kepada form input absen. Nah, jadi nanti yang akan digunakan di input absensi itu yaitu radio button, grup radio button, terus juga seperti spinner itu. Nah, nanti ketika kita memilih name, jadi nanti name-nya itu akan dijadikan spinner. Jadi tinggal milih, jadi datanya itu sudah muncul. Nah, tinggal mengklik muncul semua. Nanti ketika diklik itu muncul, ketika name itu dipilih, kemudian nama mahasiswa itu akan otomatis muncul. Mari kita simak video secara langsung. Jalan yang normal intent. Nah, jadi ketika dijalankan kok project yang sebelumnya yang berjalan di emulatornya, karena di sini di Android Manifest itu intent filternya ini berada di main activity. Jadi yang dijalankan oleh Android ini yaitu halaman main activity. Jika kita ingin menjalankan input mahasiswa activity, kita harus menaruh intent filter ini ke dalam input mahasiswa activity. Nah, seperti itu. Input mahasiswa. Dan hasilnya seperti ini. Ini masih mendownload. Memang kalau ada itu lagi online itu. Nah, jadinya akan seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Input isinya. Nah, karena ini name, jadi yang digunakan komponennya ini adalah teks yang number. Jadi di sini ada number. Jadi khusus nomor. Tidak boleh ada huruf. Jadi harus angka semua isinya. Jadi orang bisa klik. Nah, ini sudah membuat absensi activity. Kemudian layout. Habis itu saya sama diam sini saya bakal gunakan input atau seperti biasanya. Itu namanya kalau di aplikasi desktop namanya combo box. Tapi kalau di sini, nah, jadi kalau kita pernah belajar pemrograman desktop itu, entah itu di web, itu biasanya di sana itu ada combo box. Jadi di dalam satu box itu ada beberapa data yang tinggal kita pilih. Nah, kalau di Android Studio sendiri itu namanya spinner. Seperti kita ini. mengenal mana ada
kemudian karena di ada. ini tidak ada. Kalau nggak ada berarti dalam saya tutorial ini tulis membuat sendiri. secara manual dengan memakai coding Ini spinner. Nya zoom di sebelah sini nih panah ke bawah. Nah, jadi ketika kita memakai spinner itu biasanya muncul panah ke bawah. Tandanya adalah di dalam panah itu ada beberapa pilihan yang harus kita pilih nanti. Iya, karena itu nanti ketika Nah, oke. Sebelum kita memanggil data yang ada di dalam combo box atau yang ada di dalam spinner ini, kita harus menaruh data yang akan ditaruh di spinner itu di dalam string XML seperti ini. Contohnya string array. Itemnya isinya adalah item diisi dengan add string. Itemnya itu dipanggil ke activity absensi Add array item ini. Maksudnya di sini itu nantinya akan barisan-barisan yang sudah kita inputkan sebelumnya. seperti ini. Lanjut. Ini oke, sorry. Isinya match parent, kemudian tag-nya. Nah, jangan lupa ini diatur juga ya teman-teman. Agar posisi ini di atas kita del. Oke. To plain tag itu seperti Gtext fill kalau di pemrograman desktop. Letakkan horizontal 3. Itu diatur sebagaimana mestinya seperti video-video sebelumnya agar tampilannya rapi. Nah, di sini ada padding. Nah, jadi padding ini yang mengatur linearnya ini kan. Jadi luarnya ini padding yang mengatur. Jadi besar kecilnya garis-garis biru ini padding yang mengatur. Seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi sebelum masuk, karena di sini radio buttonnya itu tidak hanya satu, namun ada 4 radio button. Jadi kita harus memberikan radio group terlebih dahulu. Maka saya seperti itu diatur sebagaimana mestinya. Kenapa harus pakai radio sebelumnya? Karena biar ketika diklik, kemudian diklik satunya itu bulatnya aktifnya itu pindah kayak gitu. Kalau sama aktif kayak jadi kalau gunanya radio group ini ketika mengklik radio group A, kemudian setelah itu mengklik radio group B, jadi yang A itu otomatis pindah ke B. Kalau tidak memakai radio group, jadi nantinya terklik keduanya. Dengan tinggi. Oke. Seperti itu. Satu tombol di luar. Nah, dirapikan sesuai keinginan kita. Ini membuat, jadi teman-teman bisa mengcopy atau menirukan kode untuk membuat rectangle ditutup itu dengan tepi yang agak melengkung seperti ini. Nah, seperti itu hasilnya. Saya masuki layoutnya. Nah, seperti biasanya. Kenapa ini kok tidak center? Karena
layoutnya ini belum dimasukkan. vertikal Seperti ini. Vertikal dimasukkan dan button dimasukkan ke vertikal. Kemudian linear vertikalnya ini height-nya saya rubah jadi web, dirubah ke kemudian center. saya kasih grafik. Di gravity-nya itu dirubah ke center. Nah, ini adalah cara untuk menjalankan aplikasi tersebut, activity-nya itu. Jadi karena intent filter ini ada di input mahasiswa, artinya yang tadi, jadi yang akan dijalankan di emulator itu input mahasiswa, bukan absensi activity. Jadi agar ini bisa dijalankan absensi activity-nya, intent filternya ini dipindah ke dalam absensi activity. Dan hasilnya seperti ini. Jika diklik ini, Nah, seperti ini. maka akan muncul yang seperti ini. Ini guna fokusnya ini akan berpindah secara otomatis. Itu gunanya radio group ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat di video keempat ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.